laptopnya lagi. Oke, hari ini temanya kita adalah Start with Jesus. Nah, kalau boleh tanya nih, ini tuh karena apa namanya baru mulai pelajaran baru atau anak-anak masuk baru atau gimana coba? Ya benar Kak, kita baru mulai kuliah dan juga kebetulan nih ada adik-adik baru Kak 2020. Ya. Wah, asik. Oke. Wah, selamat memasuki musim dan masa yang baru buat teman-teman yang baru pertama kali baru masuk kuliah. Karena setiap musim dalam hidup kita, saat kita baru lulus SMA, masuk ke kuliah, selalu pengalaman yang asyik di setiap season dari hidup kita. Nah, hari ini mungkin karena itu juga mungkin jadi kasih temanya hari ini adalah Start with Jesus ya. Dan saya lihat di selebarannya juga, ayatnya bagus banget dalam Filipi 1 ayat 6. Nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita buka dulu di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Stefani Rahel, saya datang dari Bandung. Dan apa lagi ya? Udah sih itu aja perkenalannya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 tertulis bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, menarik sekali saudara kalau kita baca dari ayat dari bahasa The Message-nya, sebenarnya tertulis seperti ini. Start with God is the first step in learning and bowing down to God. Only fools stump their noses at such wisdom and learning. Kata firman Tuhan dalam The Message berkata bahwa start with God itu adalah step pertama dalam belajar. Nah saudara, apalagi saudara ini kan sekarang sedang yang namanya masuk dalam pembelajaran kuliah. Masuk kuliah dan ini adalah untuk kita dapat pengetahuan yang baru. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa awal dari semua pengetahuan, kalau kita mau mulai belajar, kalau kita mau mulai apapun, ini kunci dalam kita punya pengetahuan yang baru yang dari Tuhan. Tertulis start with God. The first step in learning is bowing down to God. Banyak orang berpikir, oh ya kalau aku mau belajar tentang apa, ini kan geologi gitu ya, mau belajar tentang geologi, oh berarti aku harus buka buku geologi, aku harus apapun. Benar, kita harus buka buku geologi. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar dari semua ilmu yang bisa dunia tawarkan, hari ini kita harus mulai dengan start with God. Karena pada dasarnya semua pengetahuan yang ada di dunia ini berawal dari yang namanya firman Tuhan. Dari buku yang paling ajaib yang namanya Alkitab. Start with God is the first step in learning. Saudara, banyak orang seperti ini. Banyak orang itu berpikir, ya udahlah yang penting aku mulai dulu, nanti aku tanya Tuhannya nanti. Aku kalau udah kepentok nih, kalau kita misalnya gini, udahlah aku yang penting bisnis dulu, mulai bisnis di awal, Tuhan setuju nggak setuju lihat nanti. Nanti begitu kepentok, begitu rugi, begitu apapun, baru nyari Tuhan. Baru ngomong kayak Tuhan, kenapa engkau gini, kenapa engkau gini, kenapa engkau gini. Dan akhirnya kita baru marah sama Tuhan. Tapi hari ini ada sebuah pembelajaran baru dalam hidup kita. Jangan taruh Tuhan di pertengahan atau bahkan di akhir saat kita kepentok. Tapi taruh Tuhan dalam hidup kita di setiap langkah hidup kita. Bahkan sebelum kita memulai apapun dalam hidup ini. Biar banyak orang bilang gini, yang penting tuh endingnya. Yang penting itu akhir yang baik. Tapi saudara, lebih dan bahkan bukan hanya ending yang perlu kita perhatikan, tapi awal juga menentukan, bahkan sangat menentukan bagaimana ke depannya kita akan berjalan. Saya ada sebuah gambar. Nah, saudara kalau lihat sebuah bangunan, kalau saudara lihat satu bangunan gitu ya, saudara tinggi, wah bangunannya tinggi, bangunannya megah, bangunannya bagus. Tapi saudara, tanpa saudara tahu, sebelum bangunan itu mulai dibangun, dari tanah rata ini sampai ke atasnya, di bawahnya ada yang namanya fondasi yang sangat dalam. Saudara, untuk bangunan dibangun sampai ke atas, dibutuhkan yang namanya memulai dengan benar, memulai dengan cara yang benar, baru bangunan itu bisa dibangun sampai tinggi di atasnya.
Banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena banyak orang cuma lihat apa yang terlihat di luar. Oh, kelihatannya bangunannya bagus ya. Punya apa ini misalnya 10 lantai, 20 lantai. Kelihatannya bagus. Tapi tanpa orang sadari, sebenarnya bukan hanya apa yang di pertengahan, bahkan di akhir yang ikut ambil bagian. Tapi bahkan yang di awal sangat menentukan sebagaimana bangunan itu bisa tumbuh tinggi sampai ke atas atau enggak. Kalau saudara perhatikan, bahkan ini yang namanya fondasinya ini, itu bahkan mungkin setengahnya dari bangunan yang dibangun sampai ke atasnya. Fondasi kita dalam memulai sesuatu, bagaimana kita memulai semuanya bersama dengan Tuhan, itu sangat menentukan seberapa tinggi bangunan kita bisa dibangun di atas sampai ke yang atas. Nah saudara, masalahnya banyak anak-anak muda terutama, kita memilih untuk udahlah, kita ngelangkah dulu aja, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, Tuhan urusan nanti, yang penting gue jalan dulu, yang penting gue ngelangkah dulu. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu, mungkin kelihatannya di step pertama nggak apa-apa, step kedua nggak apa-apa, step ketiga nggak apa-apa. Tapi karena saudara nggak punya fondasi yang dalam dengan Tuhan, ujungnya bangunan hidup kita tidak bisa dibangun dengan sangat tinggi. Kepentok, karena kenapa? Karena kita tidak memulai dengan cara yang benar. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan, ada seorang nabi, hamba Tuhan yang begitu dahsyat, bernama Musa. Musa itu adalah hamba Tuhan yang sangat dahsyat. Saya ajak aja kita buka ya. Kita buka di Keluaran 33. Ayat yang pertama sampai bentar ya. Sampai ayat yang ke panjang ya, bentar saya bacain aja. Keluaran 33 ayat yang pertama, tertulis seperti ini. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu tempat, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah saudara, kita loncat, Keluaran 33 ayat yang ke 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, ayat 14, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, pada hari itu Musa mau jalan ke padang gurun, dan Musa mau berjalan menuju kepada tanah perjanjian. Dan satu kali Tuhan bilang pada Musa, bangsa Israel ini bangsa yang terlalu tegar tengkuk, bangsa yang terlalu menyebalkan, terlalu sering nyakitin hati Tuhan. Ditinggal sebentar sama Musa, bangun yang namanya lembu emas untuk berhala. Ditinggal sebentar sama Musa, kemudian mereka marah sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kesel, dan Tuhan bilang, Musa, aku tuh sayang sama bangsa Israel, tapi sekarang kamu pergi ke tanah perjanjian, tapi aku hanya akan kirimkan malaikatku menyertai kamu. Tapi aku sendiri, kata Tuhan, aku tidak akan menyertai kalian. Nah saudara, hari itu Tuhan ajaib loh. Tuhan tuh bilang, Musa, aku kirimin kamu malaikatmu ya. Bahkan bukan hanya malaikat, Tuhan bilang nanti malaikat ini akan buka jalan.
nanti dia yang akan perang, dia akan memberi kemenangan, dia akan perang lawan bani ini, dan kalian akan menang. Tapi saudara, yang menarik adalah hari itu jawaban Musa. Sebelum mereka mulai berjalan, Musa berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan engkau yang berjalan sama aku gak akan mau jalan. Saudara, hari itu Tuhan padahal udah bilang, nanti aku kirim malaikatku. Aku kirim malaikatku, mereka akan nolongin kamu, mereka akan buka jalan, akan memberikan kemenangan. Oh, udah perjalanannya terjamin. Tapi hari itu Musa ngotot sama Tuhan. Musa bilang, Tuhan, aku gak mau start, aku gak mau mulai jalan kalau engkau gak berjalan bersama dengan aku. Ibaratnya Musa seperti berkata, Tuhan, engkau kasih malaikatmu, thank you Tuhan, aku berterima kasih. Engkau kasih anugerahmu, engkau kasih pertolonganku, aku bersyukur Tuhan. Tapi jangan pernah suruh aku jalan kalau aku gak berjalan bersama dengan engkau. Saudara, ini adalah sebuah permintaan yang menurut saya sangat gila dari Musa. Kenapa? Karena sejujurnya kalau kita lihat hari ini, mungkin gak banyak orang yang menginginkan itu. Orang akan berkata, ya pokoknya yang penting aku mengalami mujizat Tuhan, ya yang penting aku diberkati Tuhan, itu cukup. Yang penting aku kuliah beres, yang penting aku selesaiin kuliahku, aku dapat IPK tinggi 3,9, kalau bisa perfect 4,0, cukup. Hidupku akan senang, hidupku akan bahagia, ya udah itu cukup Tuhan. Tapi hari itu Musa berkata, Tuhan, berkat-Mu itu gak seberapa dibandingkan dengan penyertaan dan pribadimu. Saudara, banyak orang akan berkata, Tuhan, engkau mau tinggalin aku gak apa-apa. Yang penting selama aku tetap dapat berkat-Mu, yang penting aku tetap dapat mujizat-Mu, yang penting aku tetap disertai, dilindungi, aku cukup Tuhan. Tapi akan ada orang-orang yang seperti Musa dan berkata, Tuhan, aku gak mau cuma dapat berkat-Mu doang. Banyak orang mencari tangannya Tuhan, tapi sedikit yang berani berkata, aku mencari hati-Mu Tuhan. Aku mencari pribadi-Mu Tuhan. Aku bukan cari berkat-Mu, aku bukan cari mujizat-Mu, tapi yang aku cari adalah hubungan bersama dengan Engkau. Dan hari itu, menurut saya ini adalah inti dari yang namanya start with Jesus. Ini adalah sebuah definisi yang sesungguhnya dengan orang yang berkata start with God. Saat orang berkata start with God, banyak orang yang berkata, aku mulai bersama dengan Tuhan, yang penting karena aku mau diberkati, karena aku mau dilindungi, karena aku mau disertai. Tapi gak banyak yang benar-benar berkata, aku mau start with God, karena aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Orang pribadi, kekasih yang sangat aku cintai. Karena gak banyak orang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saudara, hari ini poin terutama buat saya hari ini dalam topik kita start with God, tidak lain dan tidak bukan adalah bukan kita mencari berkatnya Tuhan, tapi start with God adalah saat kita berkata, Tuhan, aku mau kehadiran-Mu menyertai hidupku, menyertai perjalananku. Sebelum aku mulai jalan masuk Tuhan dalam pelajaran pertama dari kuliahku, sebelum aku mulai masuk dalam dunia dan season yang baru dalam hidupku, aku mau Engkau yang menyertai aku. Dan sampai kita berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan sama aku, jangan suruh aku melangkah, jangan suruh aku berjalan, jangan suruh aku memulai sesuatu apapun dalam hidupku. Inilah yang namanya start with God. Nah saudara, kita buka di dalam Filipi 1 ayat 6. Dari tema hari ini, luar biasa banget ayatnya. Filipi 1 ayat 6 tertulis seperti ini. Boleh gak sih minta tolong dibacain sama salah satu siapapun? Ada yang mau baca atau aku aja? Teman-teman? Oke. Jadi Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini yang berikut sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah saudara, ajaib banget. Firman Tuhan berkata, ibarat Tuhan berkata, apa yang Tuhan sudah mulai yang baik dalam hidup kita, Tuhan akan menyelesaikannya sampai akhir. Nah sejujurnya ini adalah poin yang sangat penting dalam hidup kita.
Karena banyak orang memulai bersama dengan Tuhan, tapi tidak mengakhiri dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kita perlu banget untuk berjalan sama Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Baik dari awal, tengah, maupun akhir. Dimanapun kita sedang berada dalam proses hidup kita, kita perlu dan harus untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Banyak orang pikir, oh kalau aku jalan sama Tuhan, berarti hidupku akan enak, hidupku akan terjamin. Enggak, saudara. Masalahnya, jalan sama Tuhan itu bukan berarti sama dengan hidup kita akan mulus, tanpa masalah, tanpa persoalan. Hidup kita akan seperti hidup di negeri dongeng, seperti film kartun yang berkata happily ever after, dan setelah itu hidup bahagia selamanya. Enggak. Masalahnya saat kita hidup dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, seringkali kita harus tetap menghadapi yang namanya badai. Kita harus tetap menghadapi yang namanya masalah dalam hidup kita. Tapi ini yang menarik, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah Tuhan bisa rekayasa semuanya, supaya bahkan sampai hal terburuk dari hidup kita pun Dia bisa gunakan itu untuk sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kita baca, saudara, di ayat yang ke-12-nya dari 1 Filipi 1 ayat 12. Kesaksian Paulus dalam penjara. Bayangin, saudara, ini adalah pasal di mana Paulus bersaksi saat Paulus ada di dalam penjara. Dan di situ tertulis, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, betapa sebuah kejadian yang sangat ajaib. Hari itu Paulus masuk penjara. Hari itu saudara Paulus ditahan. Paulus masuk ke dalam penjara, hal yang sangat mengerikan. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa bukan berarti saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak menghadapi masalah. Salah. Tapi justru saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah Tuhan bisa merekayasa hal yang buruk, hal yang menyakitkan buat kita, hal yang mengerikan buat kita. Tuhan bisa ubah jadi sesuatu yang ajaib. Itulah kenapa kita perlu untuk start with God, walk with God, and finish with God. Kita lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Aku menghendaki, kata Paulus, saudara-saudara, supaya kamu tahu. Paulus bilang, aku tuh pengen kalian tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kenapa? Karena saat Paulus berjalan, mulai bersama dengan Tuhan, bahkan hal terburuk sekalipun, Tuhan bisa ubah jadi sebuah kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Nah, saudara, menarik. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kita menghadapi badai yang sangat mengerikan dalam hidup ini. Bahkan jujur, kadang-kadang justru kita saat kita berkata, Tuhan, oke Tuhan, aku mau mencintai Engkau, aku mau melayani Engkau, aku mau berikan segalanya untuk Engkau. Tiba-tiba justru malah badai itu malah datang. Ibaratnya gini, kalau tiba-tiba kita ini ya saudara, hari ini saya bertekad, hari ini saya nggak mau marah, saya nggak mau emosi, saya nggak mau kesel. Baru keluar rumah udah ada orang yang bikin kesel. Karena saat kita justru komit, saat kita bilang Tuhan aku mau lakukan A, justru malah iblis akan berusaha untuk menyerang kita, menggoda kita, untuk kita jatuh dalam apa yang sudah kita bilang kita nggak mau jatuh di sana. Nah saudara, tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita sekali lagi, Tuhan bisa ubahkan jadi sesuatu yang ajaib. Firman Tuhan berkata, ini di ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, betapa ajaibnya itu. Paulus berkata, sebab yang kurindukan bahwa dalam segala hal gak akan beroleh malu. Mau dipermalukan orang, aku gak malu kok. Mau ngalamin yang namanya musibah juga gak malu. Ibaratnya bahkan gak lulus pun gak malu. Kenapa? Karena dalam segala hal, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Nya berkata, Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Betapa sesuatu yang sangat ajaib. Paulus berkata, mau aku hidup, mau aku mati, karena aku start with God.
Karena aku memulai bersama dengan Tuhan. Mau aku hidup, mau aku mati, bahkan aku udah gak ada nyawanya sekalipun, tapi itu akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, inilah perlu yang namanya start with God. Kenapa? Karena saat kita start with God, kita ngeblend dengan Tuhan, maka dalam hidup ini tidak akan ada yang sia-sia. Saudara, kalau saudara perhatikan ya saudara, dalam hidup ini semua hal yang diciptakan oleh Tuhan tidak akan pernah ada yang namanya jadi limbah. Maksudnya gimana saudara? Kalau misalnya ini kita lihat plastik itu kan nggak bisa di-recycle ulang. Makanya akhirnya jadi waste atau jadi hal yang sia-sia, yang akhirnya merusak bumi. Tapi plastik itu ciptaan manusia. Tapi kalau kita perhatikan, yang namanya ciptaan Tuhan, tidak ada yang jadi waste atau tidak ada yang namanya yang jadi sia-sia atau jadi limbah. Tuhan ciptakan apa? Hewan. Bahkan sampai kotorannya sekalipun bisa jadi yang namanya pupuk. Apalagi saudara yang belajar geologi lah, mungkin saudara jauh lebih mengerti daripada saya. Tapi semua yang diciptakan oleh Tuhan, tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Nah saudara, sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita sekedar kita gunakan dan kita jalani sendiri tanpa Tuhan, maka akan ada sangat banyak hidup kita yang akan jadi sia-sia, yang akan terbuang sia-sia. Dan mungkin bahkan malah jadi jadi merusak bumi, jadi polusi buat dunia ini. Tapi saat hidup kita ada di dalam tangan kita, di tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, with God, nothing is wasted. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang terbuang sia-sia. Bahkan ibaratnya kotoran sapi aja bisa jadi pupuk. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini saudara, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bahkan masa lalu kita yang buruk, yang kita jatuh, kita udah hancur berantakan, itu aja masih bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau sejelek apapun, mau engkau seburuk apapun, saat kita ada di dalam tangan pencipta kita, tidak akan ada yang dibuang sia-sia. Saat kita berada di dalam tangan pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diri kita, tidak akan ada yang terbuang sia-sia. Saya dengar sangat banyak kisah cerita. Ada orang-orang yang dulunya adalah mungkin pencandu narkoba. Bahkan ada yang udah sampai jadi bandar narkoba. Ada yang udah hidupnya berantakan, jatuh bangun dalam dosa, keluarganya hancur berantakan. Tapi detik mereka berkata, aku berikan hidupku Tuhan untuk Engkau. Sekali lagi di tangan Tuhan, nothing is wasted. Bahkan masa lalu yang orang berkata, masa lalumu tuh udah gak berguna. Hidupmu udah gak berguna. Masa lalumu udah engkau buang sia-sia. Masa lalumu engkau udah buang dengan waktu yang sia-sia gak berguna. Tapi di tangan Tuhan, ternyata itu bisa jadi kesaksian yang ajaib. Dan hari ini saya lihat ada sangat banyak orang yang hari ini mereka meskipun dulunya mungkin adalah bandar narkoba, dulunya adalah pencandu narkoba, dulunya adalah orang yang sangat jahat. Tapi hari ini mereka bersaksi, mereka berkata, dulu aku ini orang jahat, tapi Tuhan temukan aku. Kalau Tuhan aja bisa pakai aku yang dulunya adalah jahatnya seperti ini, yang dulunya adalah orang yang pencandu narkobanya sangat parah, tapi Tuhan ubahkan hidupku. Sekarang aku melayani Tuhan. Tuhan ubahkan sangat banyak hal dalam hidupku. Tuhan juga bisa ubahkan hidup setiap saudara. Saya lihat saat orang bersaksi seperti itu, orang-orang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang bertemu dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan hari itulah saya berkata, Tuhan, memang ya, di tangan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mungkin engkau adalah orang yang mungkin penakut. Engkau yang mungkin merasa tertolak sama dunia ini. Saudara, saya mau bilang Gideon juga adalah orang yang sangat penakut. Tapi bahkan di mata Tuhan dia bilang, hai pahlawanku yang gagah berani. Saudara, di tangan Tuhan, saya gak peduli kelemahanmu sebanyak apa. Saya gak peduli masa lalumu separah apapun. Tapi di tangan Tuhan, bahkan hidup dan mati kita bisa jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat kita berikan hidup kita pada tangannya. Saudara, hari ini saya cuma mau bilang satu hal. Start with God. Kenapa? Karena saat kita ada di dalam tangan Tuhan, disitulah tangan yang paling aman, tangan yang paling luar biasa, yang bisa mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Saya mau cerita satu kesaksian hidup orang lain. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama John Weber. Dan hamba Tuhan ini adalah seorang hamba Tuhan
bukan John Wimber, sorry, ada seorang hamba Tuhan yang saya nggak tahu namanya siapa, dan ada seorang ateis bernama John Wimber. Dan seorang ateis ini dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak percaya sama kekristenan, dia nggak percaya sama apapun. Dan kemudian dia punya istri yang adalah beragama Kristen. Istri ini bilang, John, aku mau ajak kamu untuk ikut seminar pasangan, untuk keluarga dan sebagainya. Akhirnya John Wimber untuk menyenangkan hati istrinya, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tanpa dia tahu ternyata seminar itu diadakan di sebuah gereja dalam sebuah kebaktian. Dan saat dia hadir dalam sebuah kebaktian ini, dia lihat ada seorang pendeta dari gembala sidang dari gereja ini. Dia lihat ada pendetanya, oh ya dia kenalan, dia namanya siapa, bla bla bla, dan selesai sampai situ. Di tengah mau mulai kebaktian, tiba-tiba dia lihat ada seorang anak yang duduk di atas kursi roda. Dia tanya pada seorang pengurus, itu anak siapa? Pengurus ini bilang itu anak dari pendeta, anak laki-laki dari pendeta di tempat ini. Pendeta ini punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki ini tahun lalu kecelakaan dan kemudian dia lumpuh dan sampai sekarang dia tidak bisa berjalan lagi. Di hatinya berkata, lah kenapa nggak didoain? Katanya Tuhan Yesus tuh bisa sembuhin. Katanya Tuhan Yesus tuh bisa berikan mujizat. Tapi kemudian dia hanya simpan tuh dalam hatinya. Kenapa nggak didoain sih? Dan kemudian dia bilang, kenapa sih Tuhan mengizinkan pendeta yang ibaratnya udah baik banget, dia udah memberikan hidupnya buat Tuhan, tapi anaknya tetap lumpuh di atas kursi roda. Tapi dia simpan itu dalam hatinya. Sampai nggak lama kemudian acara itu mulai. Dan tiba-tiba dari depan gereja itu datanglah 2 orang polisi membawa sebuah KTP. Dia ketok si gereja itu dan dia tanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, apakah ini KTP dari anak perempuan Bapak? Dan Pak Pendeta ini bilang, iya betul, itu adalah KTP dari anak perempuan saya. Dan saat dia bilang seperti itu, polisinya berkata, Pak Pendeta, maafkan saya harus menyampaikan berita ini. Tapi anak perempuan Bapak barusan diperkosa di ujung jalan dan dia meninggal dunia. Kemudian Pak Pendeta ini ngambil KTP itu. Seluruh jemaat, seluruh peserta seminar memperhatikan dan melihat dan berkata, kasihan ya, anaknya yang laki-laki lumpuh, kecelakaan dan gak bisa jalan lagi. Satu-satunya harapan pendeta ini adalah anak perempuannya yang kemudian diperkosa dan meninggal dunia. Dan kemudian Pak Pendeta ini masuk ke dalam ruang kebaktian. Dia gandeng tangan istrinya, dia sujud di depan altar Tuhan. Dia angkat KTP anak perempuannya ini. Dan dia cuma bilang, Lord, I won't question why. Tuhan, aku tidak akan bertanya kenapa ini terjadi. I trust you. Aku percaya kepadamu. Saudara, hari itu semua orang yang melihat itu nggak tahan. Semua orang nangis. Semua orang berkata, memang ini pendeta luar biasa. Di saat anaknya laki-laki kecelakaan dan kemudian lumpuh seumur hidupnya. Dan kemudian anaknya perempuan satu-satunya harapannya harus diperkosa dan meninggal dunia. Dia tetap berkata, Lord, I won't question why. Aku tidak akan bertanya kenapa Kau izinkan ini terjadi. I trust you. Aku percaya kepadamu. Dan hari itu, saat seorang pendeta ini menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan keluarganya ke tangan Tuhan. Tiba-tiba disitulah seorang John Wimber yang ateis ini, dia melihat kejadian itu. Dan dia berkata di hatinya, kok bisa ya ada seseorang yang sangat mempercayai Tuhannya, sangat mencintai Tuhannya. Dan akhirnya John Wimber berkata, aku harus kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Berujung, akhirnya John Wimber ini jadi seorang hamba Tuhan, pembawa lawatan yang sangat dahsyat. Dia jadi pendeta dan dia jadi pembawa lawatan yang sangat dahsyat. Tiba-tiba dia jadi pendeta, dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia kenali Tuhan. Dia berusaha untuk mengenali siapa sih Tuhan Yesus itu. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan, dia bawa banyak jutaan jiwa ketemu Tuhan. Tapi itu semua berawal pada sebuah kisah dari pendeta yang bahkan saya nggak tahu namanya sampai hari ini. Orang berkata, hidupnya udah berantakan, hidupnya udah hancur, nggak mungkin lah, itu udah sia-sia, itu nggak ada gunanya lagi. Tapi sekali lagi di tangan Tuhan, nothing is wasted. Bahkan cerita dari seorang anak yang meninggal karena diperkosa saja pun, saat kita berikan itu di tangan Tuhan, bisa jadi sebuah alat Tuhan untuk mengubahkan dan membangkitkan seorang hamba Tuhan besar yang akhirnya membawa lawatan di Amerika. Saudara, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena kita mulai bersama dengan Tuhan.
izinkan saya tutup dengan kesaksian hidup saya. Saudara, saya terlahir di keluarga yang sempurna, saya punya papa, saya punya mama yang sangat mencintai saya. Sampai satu titik, mama saya seminggu sebelum mama saya ulang tahun, waktu itu saya umur 10 tahun, mama saya seminggu sebelum ulang tahun, mama saya siapin kado yang cantik buat mama saya bikinin boneka kecil buat mama saya, waktu saya umur 10 tahun masih kecil. Dan kemudian sehari persis sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta untuk berdoa. Dan dalam perjalanan dari Jakarta pulang ke Bandung, terjadilah sebuah kecelakaan besar. Dan di kecelakaan itu mama saya meninggal dunia, kepalanya pecah. Itu saya umur 10 tahun dan saya ingat betul itu satu hari persis sebelum mama saya ulang tahun. Dan hari itu semua keluarga datang ke rumah. Semua keluarga datang ke rumah dan kemudian mereka bilang, El, mama kamu meninggal dunia. Kemarin kecelakaan dan mama meninggal. Hari itu saudara, itu seperti hari terburuk dalam hidup saya. Kalau tadi saya bisa ceritain orang lain, tapi saya juga sejujurnya saya pernah mengalami itu sendiri dalam hidup saya. Saat saya menceritakan cerita orang lain, sejujurnya saya tahu rasanya kehilangan, rasanya sakitnya ditinggalkan orang yang kita cintai. Dan hari itu, waktu semua keluarga datang, mau bilang, El, mama meninggal kemarin karena kecelakaan. Itu adalah hari terburuk dalam hidup saya. Itu hari paling hancur dalam hidup saya. Saya lari ke kamar, saya ambil hadiah yang mau saya kasih buat mama saya. Saya pandangi, saya tatapi, saya lihat hadiah itu dan saya bilang, Tuhan. Dan sampai akhirnya aku gagal untuk memberikan hadiah ulang tahun ini buat mama. Hari itu saya nggak pernah nyangka itu adalah hari terakhir saya bisa lihat senyum mama saya. Saya nggak pernah nyangka itu adalah hari terakhir saya bisa lihat, saya bisa peluk mama saya. Dan kemudian mama saya meninggal dunia seketika saat kecelakaan itu. Dan saya masih ingat dalam perjalanan dari rumah ke rumah duka, saya nyanyi di belakang, semua baik, semua baik. Saya bilang, Tuhan, thank you. Meskipun mamaku meninggal, tapi I love you. Aku tetap cinta Engkau, Tuhan. Aku tetap sayang Engkau, Tuhan. Dan semua ini baik, aku percaya. Mungkin hari ini aku nggak ngelihat sisi baiknya di mananya, tapi aku percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Dan dari itu, kami pergi ke rumah duka. Di situ papa saya bilang, nggak apa-apa, tapi kita akan terus jadi keluarga yang solid. Papa akan terus ada sama kalian. Mama udah nggak ada, tapi papa akan terus ada sama kalian. Tapi nggak lama setelah itu, papa saya sekitar seminggu atau 2 minggu setelah itu ditipu oleh temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman, papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu adalah hari yang paling mengerikan. Saudara, saya baru umur 10 tahun. Saya nggak tahu mau pergi sekolah pakai apa. Saya nggak tahu bayar uang sekolah gimana caranya. Saya nggak tahu. Saya bahkan nggak pernah ambil rapot saya sendiri. Pasti orang tua saya yang ambil. Bahkan setiap malam saya harus dicium sama mama saya. Dibilangin good night, El. Baru saya bisa tidur. Tapi hari itu tiba-tiba semuanya hancur berantakan. Dan seakan-akan saya lihat masa depan saya. Saya bilang, Tuhan, ini mah udah nggak ada artinya lagi. Saya bilang, Tuhan, aku udah gak mungkin lagi, hidupku udah berantakan, masa depanku udah hancur, ini semua akan jadi hidup yang sia-sia, hidup yang gak ada artinya, hidup yang akan berantakan dan gak ada gunanya lagi. Tapi saudara, hari itu, saat papa saya masuk penjara, saya di tengah perjalanan hidup saya lihat ada anak pergi ke sekolah, diantarin papa mamanya di depan saya. Itu seperti menghancurkan hati saya. Saya berkata, Tuhan, harusnya keluargaku bisa seperti itu. Tapi kenyataannya nggak bisa. Akhirnya saya tinggal dengan engkong emak saya tinggal dengan kakak saya. Tapi saudara, satu titik saat saya sedang marah dengan Tuhan, saya masuk ke kamar, saya tutup kamar, saya kunci kamar saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa hidup seperti ini terus. Aku butuh Engkau, aku butuh pribadimu. Dan disitulah saya ngerasain seperti ada hadirat Tuhan yang sangat kuat ke dalam kamar saya. Dan di dalam kamar itu, saya cuma bisa nangis, Dan di situ seperti Tuhan berkata, Nak, aku mau jadi papa untukmu. Aku mau jadi mama untukmu. Engkau tidak perlu khawatir dengan masa depan. Start with me. Kata Tuhan, mulai bersama dengan aku. Berjalan bersama dengan aku. Dan hari itu, saya tidak bisa ceritakan seberapa indahnya itu karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keindahannya. Tapi hari itu hati saya seperti ada yang peluk saya. Itu adalah ketenangan, keindahan yang sangat besar. Dan di situ saya bilang, Tuhan, aku mau mulai hidup bersama dengan Engkau. Aku mau jalan sama Engkau. Aku mau lihat keajaiban-Mu, Tuhan. Hidup yang udah hancur berantakan ini, manusia gak ada yang bisa memperbaiki lagi.
Cuma Engkau yang bisa memperbaiki hidupku. Udah gak ada harapan Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa lagi. Aku udah gak punya papa, aku udah gak punya mama, papa di penjara. Aku mau ngapain lagi? Tapi disitulah saya temukan harapan di dalam Tuhan. Dan di situ saya berkata, Tuhan, kalau aku hidup seperti yang Paulus berkata, hidup adalah sebuah keuntungan dan mati adalah sebuah kesenangan karena bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena hari itu saya bilang, Tuhan, mulai hari ini hidupku untuk Engkau. Dan disitulah saya melihat betapa Tuhan mengambil hidup yang udah hancur berantakan, udah gak ada harapan lagi di depan. Tuhan angkat hidup saya dan Tuhan bilang, aku pegang hidupmu. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya, memberikan hidup saya untuk Tuhan. Sekali lagi, memberikan hidup kita untuk Tuhan, itu adalah keputusan terbaik. Dan sejak hari itu, saya mulai jalan hidup bersama dengan Tuhan. Ngomong saya selalu ngajarin El baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Mau ngapain aja ngobrol sama Tuhan. Sebelumnya saya nggak tahu bahwa jalan sama Tuhan itu seasyik itu. Dan ternyata jalan sama Tuhan itu seasyik itu. Buat teman-teman semuanya, yang teman-teman masih berpikir, oh kekristenan itu sekedar kita ke gereja, kebaktian, dan selesai. No. Kekristenan itu adalah bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ternyata dia bukan Tuhan yang kaku. Dia bukan Tuhan yang ibaratnya sangat jauh dan susah untuk kita dekati. Tapi ternyata dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dia Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Dia Tuhan yang sangat ingin untuk bersahabat dan mencintai setiap kita. Dan sejak hari itulah hidup saya berubah. Sejak hari itu saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hidupku adalah sebuah kesempatan. Kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau aku masih diberikan hidup, aku akan melayani Engkau. Aku akan berikan yang terbaik untukmu. Dan saudara, Tuhan buktikan betapa ajaibnya sebuah cerita yang mungkin orang bilang ini adalah aib keluarga. Ini adalah hal yang buruk, hal yang gak bisa diceritakan pada orang lain. Hal yang memalukan. Tapi saya mau bilang di tangan Tuhan. Sekali lagi, hal yang orang anggap sampah, hal yang orang anggap adalah kehancuran, di tangan Tuhan bisa jadi sesuatu yang ajaib. Kotoran hewan aja di tangan Tuhan bisa jadi pupuk yang ajaib. Saudara, sejak hari itu saya ceritakan pada orang-orang betapa baiknya Tuhan yang mengubahkan hidup yang sudah hancur ini. Saya sampai pernah diundang bicara ke Amerika, ke PBB, ke United Nations. Ngapain? Cuma menceritakan apa yang saya alami, bahwa harapan itu masih ada. Sebuah kisah yang hancur, yang sampah mungkin orang bilang, yang gak ada artinya, yang adalah sebuah aib. Tapi di tangan Tuhan justru bisa jadi berkat buat orang banyak, bahwa ternyata harapan itu masih ada. Saya saksikan saudara, dia Tuhan yang bertanggung jawab. Hari ini saya udah lulus kuliah S2 di London, dengan biaya sendiri bukan dari orang tua, Tuhan yang membiayai saya. Saya dapat beasiswa, saya kerja di sana. Dan saya pulang dari sana, saya tadinya mau kerja, tapi malah Tuhan bilang, jadi hambaku nak, jadi hambaku saya, jadi hamba Tuhan hari ini. Dan hari ini saya bisa saksikan pada seluruh dunia, betapa baiknya Tuhan. Astaga, ada jaminan di mana kita memulai bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau ajak semuanya, belum terlambat untuk engkau berkata, Tuhan, aku mau mulai bersama dengan engkau. Kita nggak tahu kok akan ada badai apa di depan. Tapi sekali lagi, jaminan kita cuma satu. Saat Tuhan berjalan bersama dengan kita, itu cukup. Kita mau mengalami badai sebesar apapun, selama tangannya menggandeng kita, itu cukup untuk kita melewati semuanya dalam hidup ini, jadi orang yang berkemenangan. Banyak orang berdoa, God, don't bring me to fire. Banyak orang berdoa, Tuhan, jangan bawa aku kepada api. Jangan bawa aku kepada badai. Tapi hari ini saya mau ajarkan sebuah doa. God, lead me through fire. Tuhan, pimpin aku melewati api. Kalaupun aku harus jalan melewati api, pimpin aku. Aku gak mau berjalan sendirian. Seperti doa Musa lagi tadi berkata, aku gak mau jalan sendiri Tuhan. Kalau engkau gak beserta dengan aku, jangan suruh aku jalan. Saudara, belum terlambat untuk memulai bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin engkau alumni, meskipun mungkin engkau lagi dalam pertengahan kuliahmu, saya gak peduli. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai bersama dengan Tuhan. Di sisi apapun, di musim apapun hidup kita, selalu ada kesempatan untuk kita berkata, aku mau mulai bersama dengan engkau. Bahkan kalau engkau hari ini ada di Zoom meeting ini, saya mau berkata, bukan sebuah kebetulan, berarti ini adalah sebuah kesempatan dari Tuhan sekali lagi.
untuk Tuhan berkata, "Nak, mulai berjalan bersama dengan aku." Apapun itu dalam hidupmu, ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan, percayalah, jalan sama Tuhan itu asik. Itu asik banget. Saya pernah waktu saya kecil bahkan dibilang dukun, bukan karena saya hebat, tapi karena waktu saya masih SMA, saya ngerjain soal sekolah, saya ngerjain soal matematika, dan saya nggak tahu jawabannya apa. Saya doa, Tuhan jawabannya apa ya Tuhan? Tuhan jawabannya apa? Dan hari itu Tuhan cuma seperti seperti di otak saya ada yang ngomong A, B, C, D, A, B, C, D. Saya jalanin, saudara. Saya nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Saya kalau dengar suara Tuhan juga nggak pernah yang audible seperti orang, wah, anakku atau apapun. Saya cuma ngikutin kata hati saya. Saya ikutin. Saya kumpulin, dapat 100, saudara. Sampai dibilangin sama guru saya, kamu tuh dukun ya? Sampai bisa seperti itu. Saudara, saya mau bilang, itu pertama kali dan saya nggak pernah ngalamin lagi. Tapi jangan dicoba, saudara. Bukan karena saudara nggak mau belajar, tapi justru karena saudara mau ngalamin bersama dengan Tuhan. Ya sering juga saya tanya Tuhan, gak dikasih tahu jawabannya, saya dapat nilai jelek, saya nggak lulus, ya sering juga. Itu cuma 1 kali kejadian di antara ratusan kejadian lain yang saya pernah alami. Tapi saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu seru banget. Alamin jalan dengan Tuhan, start with God. Bukan berarti nggak ada badai, tapi ada badai pun kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan kejatuhan, semengerikan apapun, saat kita berikan itu pada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan itu jadi sesuatu yang memberkati orang banyak. Seperti Paulus berkata, aku kematianku ataupun hidupku, dua-duanya. Aku nggak peduli aku mati atau hidup, yang aku tahu dua-duanya jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba perhadapkan setiap anak-anak-Mu ke hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami bisa memulai bersama dengan Engkau. Saudara, saya mau ajak saudara di rumahmu masing-masing. Untuk engkau yang rindu untuk memulai bersama dengan Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bolehkah engkau angkat? Lihat bahkan saya pun nggak tahu kalau sedang angkat tangan atau enggak. Tapi tanganmu di dada dan tangan kirimu angkat di hadapan. Mulai bersama dengan Tuhan. Hanya untuk yang mau memulai bersama dengan Tuhan. Tuhan, hari ini mungkin kami sedang dalam pertengahan hidup kami. Mungkin kami sedang dalam pertengahan musim hidup kami. Tapi kami mau memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Start with you. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Kalau Engkau nggak berjalan bersama dengan kami nggak mau Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan itu seru. Meskipun seringkali mengerikan. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena itulah jaminan melewati badai apapun. Kami tetap teguh dan berdiri bersama dengan Engkau. Makasih Tuhan. Buat hari ini kami bisa start with Jesus. Dengan kekasih kami, dengan sahabat kami, dengan Bapa kami, dengan Allah kami, dengan Tuhan kami. Untuk kami melewati bersama dengan Engkau. Punya hubungan yang intim dan erat dengan Engkau Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan. Kau sungguh amat baik. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.